Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji, malam ini saya akan bincang-bincang dengan Mas Dion. Kita akan bahas tentang 15 langkah bisa bikin brand, atau istilah baru saya, 15 langkah magnet brand. Jadi saya menyusun 15 langkah itu berdasarkan pengalaman, ya. Jadi 100.000 jam terbang itu sudah membuat saya mempunyai pola saya bekerja ketika saya menghadapi tugas untuk membangun sebuah brand. Nah, sehingga karena berbasis pada pengalaman, maka itu bisa dikatakan teori praktisi. Jadi teori yang hanya bisa jalan kalau dipraktekkan. Itu namanya teori praktisi. Sementara selalu ada dikotomi. Ada pertentangan antara ilmu praktisi dan ilmu akademisi. Nah, kebetulan saya ngobrol-ngobrol sama Dion, dan dia sendiri juga risau, gelisah, mengapa orang selalu mendikotomikan antara praktisi dan akademisi. Padahal sebetulnya para praktisi itu menemukan pengalaman, yang pengalamannya lalu dibukukan menjadi sebuah teori yang baku, apalagi kemudian dijurnalkan menjadi sebuah penemuan ilmu yang kemudian dijadikan acuan para akademisi. Jadi sebetulnya sumbernya sama, praktisi-praktisi juga, cuma ya itulah, biar rame aja. Biar rame, jadi praktisi sama akademisi dibentur-benturkan gitulah kira-kira. Nah, Dion sendiri, Dion Subiakto itu anak saya yang laki-laki nomor 2, yang dia memang merintis karirnya di dua kaki. Dia pernah ikut saya sebagai praktisi. Dia menjadi account eksekutif, memegang account pada waktu itu paling besar, yaitu McDonald, sehingga dia ikut saya untuk ketemu dengan para praktisi kelas dunia, baik itu di Thailand, Hong Kong, ya, dan segala macam, sampai sampai ke Australia, sampai ke Chicago, kantor pusat dari McDonald. Nah, dengan demikian dia mengetahui sisi praktisinya, tapi juga dia meneliti pendidikannya dari mulai S1 sampai S2. Nah, ini yang yang kemudian dia menemukan apakah ada jarak sih antara teori praktisi dengan teori akademisi. Nah, malam ini kita akan bahas dari 15 langkah, yang kita bahas satu langkah aja kali ya. Dan itu pun juga yang tidak terlalu berat. Karena kalau yang berat memang harus workshop. Karena kalau lewat live seperti ini, gak sempat masuk kepala nih, muter aja di luar kepala. Nah, atau seringkali masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Jadi, oleh karena itu, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya undang Dion kalau sudah hadir. Ini barusan saya WA. Dia bilang siap, tapi saya masih menunggu request-nya. Bentar ya, saya lihat ya. Di dalam kepala konsumen itu seperti laci-laci file lengkap ini. Ya. Oke, selamat malam Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Itu soundnya dikecilin dikit, atau mungkin nggak usah pakai. Ya, udah? Biar nggak bagaimana. Oke. Jadi tadi Papa.
Tadi udah dijelaskan sedikit tentang 15 langkah yang langkah keberapa yaitu brand positioning kalau nggak salah langkah ke-8 itu adalah membahas tentang brand positioning, di mana brand positioning yang biasa kita ajarkan adalah berangkat dari DNA, core value, kemudian added value. Ya. Jadi ada yang mengajarkan juga brand positioning itu berangkat dari kategori, ya, kategori produk yang kemudian dikaitkan dengan unique value proposition. Nah ini emang harus agak berhati-hati di dalam menanggapi penjelasan dari teman-teman yang lain ya. Karena sudah dikatakan oleh Al Rice bahwa positioning is not what you do to the product. Artinya tidak ada kaitannya mau pada kategori. Positioning is what you do to the mind of consumer. Jadi di kepala manusianya, kepala konsumennya. Nah, Bapak suka jelasin bahwa kepala konsumen itu seperti laci-laci filing cabinet. Filing cabinet itu adalah produk kategori. Jadi bagaimana produk kita bisa masuk ke dalam laci. Di dalam laci itu ada 7 merek yang diingat oleh konsumen yang saling berkelahi untuk merebut top of mind. Nah, dalam rangka merebut top of mind ini kita perlukan positioning. Nah, dari positioning ini yang paling penting menurut pengalamannya Pak B ini, yang paling penting dalam positioning itu adalah menemukan DNA dari value yang akan kita sampaikan atau DNA dari brand kita, ya. DNA persepsi yang kita maksudkan, bukan produk ya, bukan DNA produk, tapi DNA dari persepsi. Jadi tidak karena kalau kita menggunakan produk sebagai positioning, emang itu agak lebih sulit ya. Jadi untuk teman-teman, Mas Dion ini juga salah satu pengajar di Rumah UKM yang mengajarkan tentang strategic brand. Jadi dia bisa menjelaskan apa itu brand positioning dan segala macam. Nah, sekarang Pak B akan minta pendapat dari akademisi. Mas Dion ini dosen Business Management dan Communication ya di Universitas Bakri. Iya. Ya, kebetulan S2-nya di UI, jadi lengkaplah mewakili pihak akademisi untuk men-challenge ilmunya praktisi. Sementara Mas Dion juga pernah menjadi praktisi. Ya, silakan. Mungkin Mas Dion bisa mulai dari positioning, kemudian menjelaskan DNA dan sedikit tentang core value. Jangan dibuka semua, nanti nggak ada yang ikut workshop lagi. Ya. Silakan. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman. Jadi saya coba jelasin mengenai brand ya. Nah, sering banyak yang misconception ya tentang brand ya Pak ya. Yeah. Jadi ada yang menganggap brand itu produk gitu ya. Produk dikasih nama, nah itu brand gitu. Yang brand itu namanya produk gitu. Nah, ada yang sebatas itu. Ada yang udah mulai paham bahwa brand itu mesti diiklanin gitu ya, ada logonya gitu. Tapi sebatas itu. Nah, perlu diperjelas gitu ya. Perlu diperjelas brand itu apa sih gitu ya. Itu tuh harus diperjelas dulu tuh. Supaya kita sama nih pemahamannya. Nah yang jelas nih teman-teman nggak perlu pusingin apa sih definisi brand gitu, itu nggak perlu dipusingin, itu buat apa? Buat ini aja, buat para profesor aja mikirin definisi gitu. Tapi yang penting kita bisa pakai gitu ya, kita bisa pakai buat kerja. Yang jelas bedanya brand dengan produk adalah produk itu bisa suatu waktu berubah. Itu awalnya mulai bisnis mungkin jualan bakso, ntar endingnya 10 tahun kemudian bisa tiba-tiba jualan komputer gitu misalnya. Jadi produk tuh dinamis, bisa berubah.
dari penelitian gitu ya, dari penelitian di buku eh, Good to Great itu bukunya, itu dari 100 perusahaan yang umurnya udah seratusan tahun lebih gitu ya, umur perusahaannya itu semuanya produknya nggak ada yang sama. Waktu mereka mulai bisnis sampai usia ke 100 tahun perusahaan itu produknya nggak ada yang sama. Itu bukti bahwa produk itu bisa bisa berubah suatu waktu gitu. Mulainya bisnis apa, endingnya bisnis apa tuh bisa totally different gitu. Ya. Tapi kalau brand, nah brand nggak bisa berubah-berubah gitu. Nah ini perbedaan yang sangat konkret dan signifikan gitu ya. Jadi pemahaman ini harus apa namanya, pemahaman ini harus dipegang dulu gitu ya. Produk bisa berubah-berubah, tapi brand itu akan stay gitu ya. Nah itu yang disebut dengan brand building gitu ya. Sehingga pada saat kita membuat DNA brand itu harus lebih hati-hati ketimbang kita mendesain sebuah produk. Karena DNA itu begitu kita udah setting, it stays forever. Gitu. Itu DNA branding. Nah kadang-kadang kan kita suka bingung nih gimana cara bikin menentukan DNA kita nih mas, gitu DNA brand gitu. Nah DNA brand itu perlu dipahami bahwa misalnya bisnisnya jualan kopi gitu, belum tentu DNA-nya kopi. Ya, belum tentu DNA-nya di kopi. DNA-nya bisa di hal-hal yang lain gitu. Mungkin bisnisnya jualan komputer, belum tentu DNA-nya komputer gitu. Nah ini yang harus dipahami. DNA ini akan stay, sedangkan produk itu nanti bisa awalnya komputer, berubah jadi apa itu terserah. Ya, nah kita ada ini ya Pak ya, ada salah satu cara gitu ya yang bisa membantu untuk menemukan DNA gitu. Jadi gimana sih cara mencari DNA brand mas? Gitu. Nah hati-hati ini DNA brand itu tidak sama dengan produk. Nah pertama-tama perlu dipahami dulu bahwa produk itu ada dimensinya ada banyak teman-teman gitu ya. Jadi produk selama ini kan mungkin kebanyakan taunya produk itu terdiri dari barang gitu ya. Produk itu ada barang, terus ada jasa. Nah, itu yang biasa dipahami nih sama banyak orang. Produk itu ada barang sama jasa. Nah, tapi sebenarnya produk itu dimensinya banyak sekali, nggak cuma barang sama jasa. Produk itu bisa barang, gitu ya, bisa jasa, bisa juga pengalaman, itu juga produk. Menawarkan pengalaman, menawarkan experience, itu juga produk, gitu ya. Lalu produk bisa juga event, gitu ya, bisa juga event. Produk juga bisa orang, person. Orang itu bisa jadi produk, gitu ya. Person itu bisa jadi produk. Produk juga bisa tempat itu juga produk. Bisa juga properti, bisa juga organisasi, bisa juga informasi, dan bisa juga produk itu adalah sebuah ide. Jadi produk itu luas sekali, teman-teman, gitu ya, luas sekali dimensinya. Artinya bisa jadi bisnisnya barang gitu ya, misalnya jualan kopi, tapi DNA-nya bukan di kopinya. DNA-nya si pelaku bisnis ini misalnya ternyata adalah di experience-nya, gitu ya. Nah jadilah Starbucks gitu ya, Starbucks. Starbucks itu bisnisnya bukan jualan kopinya, tapi dia jualan experience-nya. Gitu. Terus juga kayak Apple gitu ya, produknya komputer, tapi DNA-nya bukan di komputer, DNA-nya di idea. Yeah. Idea of think different. Yeah. Think different. Makanya Apple memposisikan dirinya komputer untuk orang-orang yang berani berpikir berbeda, gitu. Yang berani think different. Jadi bukan ngutak-ngutik komputernya ya seperti itu gitu ya. Tapi DNA-nya ini, think different-nya ini yang diperkuat sama si Apple. Nah ini yang suatu framework yang kita buat ini bisa membantu kita untuk menemukan DNA. Jadi apapun produknya, DNA-nya harus ditemukan dulu, kemudian DNA itu akan selalu sustain. Sedangkan produk bisa berubah-berubah. Gitu. Bisa tadinya jualan desktop, terus berubah jadi laptop, terus berubah jadi smartphone,
terus berubah jadi MP3 player, terus berubah jadi apa aja, produk bisa changing anytime gitu. Nah ini yang teman-teman harus pahami sehingga tidak terjebak, tidak bingung membedakan apa itu produk, apa itu brand. Seperti itu Pak Bi. Ya, makasih sudah dijelaskan. Jadi memang kalau kita lihat Starbucks misalnya, kalau kita mau menggunakan Starbucks sebagai bahan diskusi untuk memperjelas apa itu DNA dan core value, itu Starbucks itu memang untuk bisa mendapatkan produk-produk yang lain, itu Anda harus beli kopi. Anda beli kopi. Nah, produk-produk yang lain itu ketika disusun, itu menjadi experience. Jadi Starbucks, kalau kita ke Starbucks, kita nggak beli kopi sebetulnya. Kita membeli experience. Jadi produknya itu hanya sebagai tiket masuk ke dalam experience. Ini Starbucks ya. Kalau misalnya Apple, Steve Jobs sendiri menjelaskan, kita tidak pernah tahu bahwa di dunia ini dalam sehari-hari itu kita bakalan ketemu sama ribuan bahkan jutaan merek yang berseliweran di sosial media. Kemudian juga ribuan atau jutaan janji yang berseliweran di sosial media. Sehingga kata Steve Jobs, tidak ada satu perusahaan pun yang bisa berharap orang itu begitu lihat langsung ingat. Ya. Karena TMI, too much information. Nah ini yang seringkali nggak dari teman-teman, seolah-olah kalau saya bikin produk itu saya sendirian di dunia ini dan saya boleh ngomong suka. Nggak begitu ya. Jadi oleh karena itu Steve Jobs mengatakan kita harus mampu menemukan sesuatu yang sangat jelas yang kita ingin diingat oleh konsumen kita. Nah, yang sangat jelas itu adalah positioning. Ini kalau menurut Steve Jobs. Jadi Steve Jobs kemudian mengatakan kalau kita jualan komputer, kita mengatakan teknologi paling tinggi, paling canggih, paling modern, kemudian speed-nya paling cepat, kemudian bisa ini, bisa itu, maka kita nggak akan pernah berhenti bersaing dengan yang lain. Karena kita masuk ke dalam laci teknologi. Sementara Steve Jobs masuk ke dalam laci think different. Jadi dia ciptakan kategori baru di dalam benak konsumen bahwa Apple hanya untuk orang-orang yang berpikir beda, berani berpikir beda untuk mengubah dunia. Nah itu pendapat dari Steve Jobs. Mungkin Dion bisa elaborasi lagi, ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Iya. Ini masih baru-baru kelihatannya ya, jadi mana duluan brand apa positioning ya pasti. Ya, ya. Silakan ya. Ya itu tadi ada pertanyaan apa bedanya antara DNA sama positioning gitu ya. Nah DNA itu cikal bakal brand itu akan memberikan value gitu. Jadi kalau kita bicara brand itu berarti kita bicara bagaimana memberikan value kepada customer kita. Ya. Nah value ini harus ada DNA-nya. Ini berangkat dari mana nih gitu? Value ini. Nah, ketika sudah kita bisa menciptakan value dari DNA ini, kemudian kita lihat konteks pasarnya. Di manakah posisi pasar ini yang kita paling unggul? Lalu kita taruh di situ value kita. Karena kita tahu di situ kita sangat unggul dan bisa membangun base customer yang sangat kuat. Nah, itu namanya positioning. Jadi DNA itu berkaitan dengan pencarian ke dalam, gitu ya. Di manakah keunggulan kita yang berangkat sumber daya kita di bisnis itu yang paling bisa menjadi daya saing yang paling kuat? Itu DNA namanya. Kita bisa create value dari mana nih?
Value kita dibandingin yang lain tuh yang akan berbeda signifikan tuh berasal dari mana? Nah itu DNA-nya. Nah pada saat value itu dibawa ke konteks pasar, terus di situ kita bisa membangun suatu entry barrier yang tidak bisa dimasuki oleh pesaing kita. Nah itu namanya positioning. Gitu. Jadi bedanya di situ DNA dengan positioning. Terus tadi ada pertanyaan lagi apa tadi? DNA itu dari mana gitu ya? Nyarinya dari mana gitu ya? Apa tadi? Oh iya, ada yang nanya gitu juga. Ya. DNA itu dari mana? Apakah dari konsumsi ritual konsumsi dan sebagainya gitu ya? DNA itu berangkat dari competitive advantage. Jadi kalau kita bicara brand, kita harus bicara bisnisnya dulu nih, bisnis prosesnya. Sebelum ada brand kan kita bikin bisnisnya dulu. Nah di bisnis itu ujung-ujungnya semua bisnis itu membangun competitive advantage. Kalau bisa competitive advantage-nya sustain gitu, jangka panjang, berkesinambungan. Ya. Keunggulan daya saing. Kalau kita nggak yakin punya keunggulan daya saing, jangan bisnis, gitu. Jangan masuk. Karena pasti kita kalah. Jadi kita harus yakin dulu keunggulan daya saing kita apa, baru kemudian itu menjadi dasar DNA dari brand kita. Karena itu adalah sumber keunggulan kita dibandingin kompetitor. Nah, baru kemudian DNA ini diolah, diposisikan pada segmen pasar yang paling kuat, gitu ya. Itulah menjadi positioning. Nah, bedanya unique selling point sama positioning, ya. Unique selling point sama positioning adalah kalau positioning itu tidak hanya sekedar unik, gitu. Tidak hanya sekedar unik. Karena kalau unik kan misalnya apa? Jualan mobil, spionnya ada 7 gitu kan. Itu unik kan? Spionnya ada 7, tapi kan buat apa mobil spionnya 7 gitu. Nah, jadi positioning itu lebih dari sekedar unik. Unik itu hanya salah satu elemen membangun sebuah positioning. Tapi unik itu harus dilengkapi dengan elemen-elemen lain gitu. Unik, kemudian valuable gitu ya. Di mata customer tuh valuable. Gitu. Terus kemudian kalau mau diikutin kompetitor susah gitu. Kompetitor kalau mau niru setengah mati. Gitu. Nah, itu sudah ada unsur entry barrier di situ. Nah, sehingga positioning itu harus memenuhi unsur-unsur ini gitu. Nggak cuma sekedar unik. Gitu. Ya. Nah, ini juga salah satu misconception yang sering dipahami gitu ya. Begitu kita udah different, kita unik, udah beres gitu. Itu kan karena kemakan sama teori differentiation gitu ya. Seolah-olah itu over discuss satu teori yang terlalu dibahas terlalu banyak ya. Differentiation. Tapi sebenarnya difference saja tidak cukup gitu. Yeah. Malah kadang-kadang being different nggak relevan gitu, malah nggak dilirik orang. Yeah. Tapi ada unsur-unsur lain yang memperkuat sebuah positioning. Ya. Nah, jadi supaya pertanyaannya lebih terarah, kita bahas dulu sedikit petanya ya. Karena banyak teman-teman yang masih rancu antara brand, merek, logo, dan segala macam. Jadi di dalam bisnis itu ada 4 elemen penting. Yang pertama marketing, yang kedua adalah operation, yang ketiga adalah human resource, yang keempat adalah finance. Nah, itu bidangnya Mas Dion itu. Nah, di dalam ada 2 ya, tools selling yang tujuannya mendapatkan pembeli dan tools branding yang tujuannya mendapatkan pelanggan. Pelanggan itu apa sih? Pelanggan itu adalah pembeli yang beli lagi. Nah, perbedaan antara selling dan branding ini nanti pada margin yang diperoleh. Karena kalau selling itu pasti membutuhkan biaya untuk insentif. Sementara kalau branding
itu justru bisa menambahkan unique value proposition yang bisa membuat harganya jadi premium. Ini perbedaan. Yang sering kali dilancungkan teman-teman adalah pada saat Anda mulai usaha, itu Anda pasti melakukan marketing 1.0, itu pasti. Ya, product, price, place, promotion, itu pasti. Ya, karena ini adalah ilmu marketing modern yang lahir tahun 60-an dan diimprove tahun 90-an. Saya bisa cerita karena saya pelaku usaha, ikut main di situ. Nah, kalau kita mau hitam putih, branding dimulai ketika selling selesai. Ya, branding dimulai ketika marketing selesai. Mengapa? Karena paham marketing, hampir semua seluruh dunia, marketing itu harus menghasilkan transaksi. Ya, kalau teorinya yang saya baca, marketing itu tujuannya adalah mendapatkan market share dengan menciptakan pembeli sebanyak mungkin. Ya. Nah, untuk mempercepat proses dari produk sampai kepada transaksi itu diperlukan ilmu selling. Ilmu selling itu macam-macam. Ada yang ngasih diskon, ada yang ngasih hadiah, ada yang ngasih beli 1 dapat 2, dan segala macam. Kalau tujuan Anda dalam melakukan pemasaran itu adalah transaksi, maka sesungguhnya Anda belum melakukan branding. Karena branding itu adalah ketika Anda mampu merubah transaksi menjadi experience, menjadi pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah awal dari ikatan emosi yang dibutuhkan untuk membangun brand. Nah, ini yang peta ini yang teman-teman harus tahu, karena kalau enggak nanti tanyanya brand positioning sama USP loh. USP itu kan marketing. Karena unique selling proposition itu sifatnya fisikal. Ya. Nah, yang tidak fisikal namanya unique value proposition. Jadi kalau produk benefit atau produk physical benefit melahirkan unique selling proposition. Tapi produk emotional benefit melahirkan unique value proposition. Nah, ini yang petanya harus jelas dulu nih kalau kita mau ngobrol. Gitu kan. Silakan sambung lagi, lanjut. Ya, itu ada pertanyaan tuh menarik juga. Jadi yang mana yang duluan nih, Pak? Marketing dulu, selling dulu, atau branding? Gitu. Ya, yang jelas marketing. Jelas marketing. Marketing. Kalau sejarah, sejarah itu dari zaman 2700 tahun sebelum Masehi sudah ada perdagangan, tapi sifatnya masih barter. Begitu ada mata uang, begitu ada currency, baru mulai terjadi transaksi. Nah, di situ ilmunya selling. Baru lahir marketing itu tahun 60-an. Itu modern marketing di mana kemudian selling ini dipilah lagi menjadi 4. Product, price, place, promotion. Gitu. Tujuannya masih transaksi. Gitu. Jadi, nah, untuk mempercepat proses transaksi ini baru dibutuhkan selling. Karena ilmu selling itu sebetulnya intinya cuma itu. Kayak misalnya kita bilang funneling itu marketing, bukan selling. Ya, apalagi kalau kemudian flywheel itu sudah branding, bukan marketing lagi. Jadi seperti yang peta yang kemarin Pak Pi jelasin ke Dion itu kan. Jadi bahwa memang awalnya itu harus punya produk, entah itu produknya orang, produknya service, produknya produk ya, pokoknya punya produk dulu. Baru kemudian naik menjadi transaksi. Mempercepat level 1 ke 5 ini dibutuhkan selling gitu. Jadi kalau mau ditanya mana yang duluan, marketing dulu. Untuk mempercepat transaksi baru masuk selling. Untuk supaya transaksinya sustain, artinya beli lagi, baru butuh branding. Gitu kalau praktek yang dikerjain Pak Pi, nggak tahu kalau di akademisi mungkin berbeda. Silakan kita elaborasi. Ya sama.
dari sisi akademisi, memang teorinya yang berkembang memang mulai dari selling dulu. Ini secara sejarah teori ya, teori selling dulu, kemudian masuk mulai ke teori marketing. Jadi teori selling itu muncul karena pada saat itu dalam ekonomi variabel yang menjadi apa namanya, yang dianggap penting itu hanya mengenai price, ya, price. Maka Produk dan teori, price. Produk dan price saja, gitu. Sehingga terjadilah teori selling. Gimana caranya? Ya akhirnya keseimbangan aja antara produknya bagus, harganya mahal, produknya jelek, harganya murah, atau bisa produknya bagus, harganya murah. Ya. Pokoknya cuma dua itu aja yang dikutak-kutik. Itu teori selling. Nah kemudian berkembang menjadi teori marketing, di mana P-nya ditambah gitu. Nggak cuma produk, nggak cuma price, ada elemen-elemen lain. Terus ada yang namanya distribusi, disebutnya place. Terus ada yang namanya promotion. Gitu ya. Terus berkembang lagi menjadi marketing yang paling modern, ada people, kemudian ada dan bukan P lagi gitu ya, berubah menjadi marketing mix yang lain gitu. Nah akhirnya muncullah teori marketing di situ. Nah baru di tahun 90-an akhir sampai 2000-an ini muncullah teori tentang brand. Nah di situ mereka, orang bule-bule ini baru sadar gitu bahwa ternyata untuk membangun suatu bisnis itu tidak hanya cukup dengan memiliki buyers. Makanya teorinya akhirnya berubah, bukan buyer lagi gitu, bukan pembeli. Customer. Menjadi customer. Gitu ya, menjadi customer. Di mana customer ini karena dia beli lagi, nggak cuman jualan, nggak cuman datang cuman urusan barang, beli barang doang gitu, tapi dia datang lagi, oh ternyata terjalinlah ada hubungan relationship yang dianggap lebih jangka panjang gitu. Yeah. Nah, itu urutan perkembangan teorinya, tapi bukan berarti pada saat praktek, oh berarti kita ngejalanin selling dulu ya, brandingin ntar aja, nggak begitu. Jadi emang perkembangan sejarah nggak perlu disamain dengan prakteknya gitu. Ya, jadi kalau akademisi pasti menggunakan asal muasalnya sejarahnya dulu. Memang kalau kita bicara era itu ada era produk, ada era ada era melodramatik, ada era image ya. Itu memang sejarahnya begitu. Jadi sejarah yang paling awal itu memang produk. Jadi sejarah paling tua itu mengatakan bahwa if you build a better product, people will knock at your door. Yeah. People will queue at your product. Jadi kalau Anda membuat produk yang lebih bagus dari pesaing, dijamin pasti orang akan ngantri. Itu paham tahun 50-an ya, tahun 50-an. Jadi kalau Anda masih berpikir seperti itu, Anda hidup di tahun 2020, eranya 4.0, tapi Anda masih di era produk. Ya. Nggak apa-apa juga, asal sadar. Nah, seperti dikatakan Mas John tadi, era produk itu yang dijadikan timbangan, itu kayak timbangan. Kalau produknya kualitasnya tinggi, pasti harganya nggak bisa rendah. Ya, pasti harganya tinggi. Kalau harga tinggi, pasti kualitasnya tinggi. Gitu. Nah, kalau kualitas rendah, nggak mungkin harganya tinggi, pasti turun juga. Nah, ini kalau di dalam ilmu competition, disebutnya arena 1. Yang ujung-ujungnya itu pasti red ocean karena perang harga. Nah, ini ada teori lagi yang saya tidak masukkan nih di dalam, kalau nggak salah di 15 langkah ini belum ada ya. Karena itu masuknya kalau nggak salah malah ada di langkah keberapa. Itu nanti saya rencanakan Desember sih. Akan saya buka semuanya itu. Jadi, marketing berbasis produk, ada marketing berbasis customer, tapi ini marketing berbasis competition. Nah, ini yang paling canggih. Kapan nanti kita bahas. Nah, kembali kepada kembali pada topik kita tentang brand positioning. Seberapa penting DNA itu menentukan value. Nah, ini yang yang perlu dijelaskan.
Karena DNA tidak selalu produknya. Ya. Kalau misalnya gini, produknya kopi, tapi asalnya dari Gayo, maka Gayo itu menjadi DNA-nya si kopi kan? Ya. Ya, karena Ya, origin. tempat menjadi. Ya. Tempat sebagai DNA. Bagi DNA. Nah, misalnya Bung Karno itu di makamnya ditulis, di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat Indonesia, yang ketiga Presiden Republik Indonesia pertama. Itu urutan, urutan bahwa Bung Karno itu produk kategorinya Presiden Indonesia. Kenapa disebut begitu? Karena Presiden Indonesia itu sudah ada 7 sekarang. Dari 7 presiden itu, yang proklamator cuma Bung Karno. Nah, itu DNA-nya proklamasi. Jadi dia itu memang dilahirkan Tuhan ke dunia itu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah DNA. Nah, DNA proklamator ini melekat dengan value-nya. Value-nya apa? Beliau adalah penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadi, dia memposisikan diri sebagai proklamator, ya, itu tujuannya adalah untuk menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia ke dunia luar. Nah, yang terakhir, added value-nya adalah Presiden Republik Indonesia pertama. Nggak ada yang pertama, yang kedua itu nggak ada. Jadi, positioning Bung Karno adalah proklamator Republik Indonesia, kemudian penyambung lidah, dan Presiden pertama. Ini positioningnya. Kategorinya, Presiden Republik Indonesia. Yang proklamator, yang menyambung lidah, dan yang pertama. Ini menjadi kategori baru, kategori presiden baru, karena di antara 7 itu yang begitu cuma dia. Nah, ini apa namanya, perlu kita pahami. Yang paling penting harus diketahui bahwa sebelum kita menentukan positioning, kita harus tahu dulu kategorinya di mana. Ya. Karena positioning akan menciptakan kategori baru. Bedanya, kalau kategori itu sifatnya fisik, kalau positioning sifatnya intangible. Kalau kategori itu sifatnya fisik, bisa kelihatan, tapi kalau positioning itu ada di benak konsumen. Brand urusannya dengan benak konsumen. Mindset. Gitu. Ya. Itu ada pertanyaan tuh. Ya. Dari mahasiswa Bakri. Oh gitu. Yang mana nih? Jadi kalau produk dari brand itu bisa berubah-ubah, apakah DNA-nya juga berubah-ubah mengikuti produknya? Nah. Ya. Ya. Saya kasih contoh ya. Contohnya ini buat mahasiswa Dion. Ini yang ngomong praktisi ya, bukan teori. Teori praktisi. Pada prakteknya, Kopiko itu DNA-nya adalah gantinya ngopi. Ya. Jadi DNA-nya gantinya ngopi, bla 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 bla. Akhirnya dia menciptakan kategori baru dan positioning baru. Karena dia DNA-nya adalah gantinya ngopi, dia nggak boleh punya produk kopi. Karena dia gantinya. Kalau dia bikin permen, gantinya ngopi, boleh. Dia bikin ready to drink, gantinya ngopi, boleh. Tapi kalau dia bikin kopi, itu nggak boleh. Karena sudah melanggar DNA-nya sendiri. Ini yang seringkali rancu ya. Tapi karena nggak tahu, ya nggak apa-apa. Gitu. Itu bukti bahwa korporasi segede Mayora pun mesti bisa bikin salah. Itu, makanya perlu Tenzing Norga itu ya gitu. Untuk mengawal jangan sampai keplusuk masuk ke jurang kan gitu. Gitu ya. Ya. Ada lagi? Aku nambahin kali ya? Aku nambahin dikit. Ya. Silakan. Jadi DNA itu justru yang nggak boleh berubah-ubah. Yang berubah itu produk boleh gitu ya. Ini menjelaskan aja tadi apa yang Pak Abi sudah contohkan, ilustrasikan. Jadi produknya boleh berubah-ubah. Tapi semua harus bermuara ke DNA yang sama. Gitu. Ya.
Jadi kalau misalnya contoh kayak Hello Kitty, ini contoh yang paling sering aku pakai nih. Hello Hmm. Kitty gitu. Ya. Kalau ditanya Hello Kitty produknya apa? Awalnya kan berangkat dari boneka gitu ya, boneka Hello Kitty gitu. Tapi sekarang produknya macam-macam. Ada pulpen, ada tas, Kaos kaki. ada kaos kaki, ada kaos gitu ya, ada apa penggarisan, terus macam-macam lah gitu ya. Bahkan film kartun mungkin gitu ya. Tapi kan brandnya Hello Kitty, which is DNA-nya Hello Kitty yang diangkat sama dia adalah cute, gitu. Cute, itu DNA-nya. Jadi apapun produk yang dibuat sama dia, bebas bikin produk banyak apa-apa gitu. Itu namanya produk development gitu ya. Nah, membangun portfolio produk sebanyak-banyaknya boleh, tapi tidak boleh melanggar DNA yang sudah ditentukan. Gitu. Ya. Cute itu adalah DNA yang Hello Kitty, ya dia harus mengacu ke situ terus. Gitu. Ya. Produknya bebas. Jadi yang dibahas kita berdua ini sebetulnya masih di dalam koridor marketing 1.0. Peralihan dari marketing 1.0 menjadi marketing 2.0. Di mana kalau tadinya pembeli berubah menjadi pelanggan. Baru sampai di situ. Itu dibutuhkan 15 langkah untuk mengubah transaksi menjadi ikatan emosi. Itu ada 15 langkah ini. Nah, apakah ini juga berlaku untuk personal brand? Apakah berlaku untuk brand-brand yang lain? Saya bilang sama. Ya, karena tadi katakan Mas Dion, produk itu bisa orang, bisa produk, bisa tempat, bisa experience, bisa ide, bisa macam-macam. Sehingga kalau Anda mau mengubah transaksi menjadi ikatan emosi, itu harus menggunakan 15 langkah ini. Kita hanya jalan di tempat loh, artinya masih di poin kelima, di mana transaksi itu poin tujuan dari marketing 1.0, dirubah menjadi tujuan dari marketing 2.0. Itu butuh 15 langkah itu. Jadi baru mengawali bikin brand gitu. Belum ngomongin marketing 3.0 dan 4.0 ya. Nah, ini memang harus dijelaskan betul-betul rinci. Tadi ada yang nanya, apakah hubungannya antara produk brand dan personal brand? Jadi kalau kita bicara macam-macam brand, itu minimal yang kemarin saya buatin workshop itu 5. Produk brand, kemudian personal brand, kemudian communal brand, kemudian city brand, dan country brand. Itu minimal 5. Ya. Masih ada lagi yang lain-lain. Kalau kemudian Anda jualan produk tapi mau pakai nama, artinya jualan produk tapi pakai personal brand, itu Anda melakukan cross branding. Ya. Kalau co-branding itu ada 2 merek yang sama-sama kuat, misalnya Apple sama Nike. Ya. Mereka kerjasama bikin jam yang bisa ngitung detak jantung, berapa langkah, berapa kilometer. Nah, itu ada kerjasama antara Nike sama Apple. Disebutnya co-branding. Nggak cuma menggabungkan 2 merek, tapi juga menggabungkan 2 teknologi yang berbeda. Ini co-brand. Kalau cross-branding, itu salah satu itu nggak terkenal. Salah satu belum punya value brandnya. Brandnya belum jadi. Jadi misalnya, yang banyak dilakukan oleh ini nih, oleh UKM nih, ya, gudeg YouTube, nah, itu kan nama orang YouTube. Nah, kenapa bisa gudeg YouTube? Itu karena pada waktu melahirkan gudeg 30 tahun yang lalu, YouTube nggak ngasih nama, sehingga orang-orang itu konsumen ketika melihat ini gudegnya sopo, gitu. Gudegnya YouTube gitu. Sama seperti bayi lahir, ibunya masih di ruang operasi. Babynya sudah dibawa ke ruang baby. Dimandiin, dibersihin, dibedakin, kasih minyak telon, dikasih baju, dikasih gelang. Ya. Di gelang itu ada nama. Nama siapa? Nama ibunya. Karena bayinya nggak dikasih nama. Ya. Kalau si ibu ini lupa ngasih nama 20 tahun kemudian, apa yang terjadi?
ini bayi akan dipanggil, oh itu anaknya Bu Suci, oh itu anaknya Bu Putri gitu. Karena nggak ada namanya. Nah ini proses brandingnya UKM. Karena si pemilik produk itu lupa ngasih nama per produknya. Maka muncullah ayam goreng Suharti, bakso Pak Min, terus ada bebek goreng Pak Slamet, nah gitu, ya. Terus ini Bapak Raffi, nah. Ya jadi karena itu punya bapaknya Raffi, jadi ini sangat klasik memang. Ini saya 6 tahun bergaul sama UKM ini kebanyakan seperti itu prosesnya. Jadi layaklah kalau kemudian Anda nanya ini produk brand dulu apa personal brand dulu. Lah yang mau dipercaya siapa? Orangnya atau produknya gitu. Kalau sampean percaya sama orangnya, ya bikin personal brand. Kalau konsumennya itu percaya sama produknya, bikin produk brand. Ya kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi ya? Ada tuh. Apakah DNA dengan core product harus sejalan? DNA dengan core product harus sejalan. Sebetulnya kita kita sedang bicara produk ya, kita bicaranya value. Jadi DNA dan core value memang harus sejalan. Itu. Seperti Wings yang tadinya toiletries kemudian meluas menjadi food. Kan udah dibilang tadi, produknya boleh sama, ya, tapi brandnya produknya boleh berbeda, tapi brand tetap sama. Nah, contohnya kalau ini ngomongin Wings, ini berarti kan corporate brand ya, corporate brand. Sama dengan Mayora. Mayora itu ketika saya buat tahun 89, mau go public, itu DNA yang saya lekatkan kepada Mayora adalah inovasi. Jadi menjadi company yang inovator ya. Selalu menginovasi produk baru terus. Karena mereka modalnya sudah 2 waktu itu. Biskuit dan permen. Nanti akan ada minuman mineralnya, akan ada mie-nya, akan macam-macam, ada teh segala macam. Selama itu berangkat dari inovasi, nggak boleh sama dengan yang sudah ada di pasar, maka dia belum mengkhianati DNA-nya. Ya? Jadi produknya boleh ditambah terus, si Mayora ini. Bahwa kemudian dia tidak ingin melekatkan nama Mayora ke produknya, makanya dibikin produk brand. Kalau enggak nanti nama Mayora, misalnya permen Mayora, biskuit Mayora, teh Mayora, kan gitu. Nah, Wings itu kayak gitu. Nah, untungnya nih tahun 89 sudah saya letakkan dasar-dasarnya sehingga Mayora bisa tumbuh sesuai dengan profesionalitasnya. Kecuali tadi itu, Kopiko itu, karena nggak pakai nanya saya, langsung bikin kopi di Filipina. Udah saya bilangin, ya nekat ya udahlah. Mau coba-coba kok Pak, ya udah silakan, kalau coba-coba sih nggak masalah. Ya, jadi itu meskipun ilmu praktisi, kita tidak boleh praktek sembarangan, tetap harus ada komitmen-komitmen yang kita pegang. Gitu ya. Oke. Pak, kasih contoh lagi dong dari Baba Raffi, positioningnya apa, add value-nya apa, core value-nya apa, DNA-nya apa? Ya, saya mohon maaf kalau Anda menyebut Baba Raffi, saya tidak bersedia. Mengapa? Karena Baba Raffi itu sudah sukses, ya. Sudah melalui banyak ujian dan rintangan, sudah bekerja keras, saya kenal Mas Hendy juga. Jadi saya menghargai kerja keras timnya Mas Hendy, sehingga saya tidak ingin menilai sembarangan. Kalau nggak ada datanya, saya nggak berani. Kira-kira seperti itu. Di masa pandemi seperti ini, apakah kita perlu melakukan marketing terus? Marketing itu ada
ada dua awalan ya, ada permulaan. Yang paling bijak adalah ketika Anda membuat produk sesuai dengan masalah konsumen. Jadi produk Anda menyelesaikan masalah konsumen itu adalah konsep produknya marketing yang paling bagus. Jangan Anda bikin produk dulu, baru nyari marketnya. Itu namanya product market fit. Jadi, urutannya gini. Masalah dulu, kemudian menjadi solusi yang dipakai setiap hari menjadi habit yang tidak bisa ditinggalkan lagi menjadi ritual. Ya. Nah, masalah dengan solusi itu urusan marketing. Tapi ketika solusi menjadi habit, itu urusan branding. Ya. Ini harus jelas nih, supaya jangan Nah, kalau ditanya, apakah di pandemi ini kita marketing terus? Ya, kalau Anda punya produk, ya artinya Anda menjalankan marketing. Masalahnya adalah Anda tidak bisa sekarang ini melakukan product market fit. Itu sulit sekali. Jadi Anda harus membaca kebutuhan konsumen, baru Anda sediakan produknya. Kalau perlu, Anda melakukan pivot. Ya. Yang paling menonjol kalau Anda ingat segitiga Maslow, ya, masih ingat ya segitiga Maslow, itu paling bawah adalah basic need. Basic need itu makanan, minuman, sandang, dan papan. Ya. Kemudian di atasnya itu safety, merasa aman. Di atasnya lagi adalah kebutuhan sosial, di atasnya lagi kebutuhan untuk establishment, yang di atas jati diri. Dengan adanya COVID ini, karena ada PSBB, kehidupan sosial kita dipangkas. Sehingga yang tersisa dalam kehidupan kita tinggal dua. Kebutuhan dasar dan rasa aman. Nah, di dalam kondisi di mana masyarakat takut, marah, dan sedih, takut sama COVID, marah karena COVID, sedih karena COVID, karena harus kena PHK, karena harus dirumahkan, dan segala macam, ini enak sudah kalah sama takut. Mau contoh, Anda pergi ke restoran, kemudian Anda pesan makanan, Anda lihat dari mulai kru sampai kokinya, sampai kasirnya, semua nggak ada yang pakai masker. Meskipun gulenya enak, Anda nggak jadi makan. Gitu. Terus Anda lihat restoran sebelah, warung sebelah itu jualan gulai juga. Nggak gitu enak. Tapi krunya pakai masker, sarung tangan, pakai tutup kepala, pakai face shield gitu. Semuanya sampai ke dapur-dapurnya. Yang Anda lakukan apa? Saya mau beli di situ aja deh, walaupun tidak enak, tapi aman. Nah, jadi aman sudah mengalahkan enak. Jadi kalau pertanyaannya pada saat pandemi ini, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus masuk ke dua kebutuhan itu. Anda nggak bisa mengandalkan enak lagi, Anda mengandalkan aman. Sampai-sampai kalau saya pesen GoFood aja, saya bilang sama drivernya, tolong krunya difoto. Itu persyaratan utama, gue jadi order apa enggak. Kalau difoto nggak pakai masker, nah, sampai di rumah saya semprot pakai probiotik. Ya, oke, jelas ya teman-teman ya. Dian mau nambahin, silakan. Ya, sama sih, Pak Bi. Jadi mungkin yang mesti kalau di bisnis itu pada saat situasi makro berubah gitu ya, salah satunya kan ekologi, ada politik, ada ekonomi, ada teknologi, dan ada ekologi ya. Nah, peristiwa COVID ini adalah peristiwa makro environment dari sebuah bisnis yang mempengaruhi tatanan dari industri-industri yang ada di dalamnya. Nah, ini salah satu yang paling masif lah ya, COVID. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam bisnis ketika situasi makro berubah, itu melakukan skenario.
Jadi dilihat runutannya penyebab dari COVID ini akan berimbas kepada apa saja. Ini belum selesai nih. Efek chain reaction-nya belum selesai gitu. Jadi ini harus dianalisa terus sampai kemana. Nah, perubahan itu tidak selalu berarti buruk gitu ya. Ada buruknya, ada positifnya gitu. Selalu ada dua sisi dalam satu poin. Ini Pak Abi selalu bilang. Jadi artinya pada saat kita bisa mengubah threat menjadi opportunity, itu akan membantu kita bisa menghadapi situasi COVID ini, berbisnis di situasi COVID ini. Nah, apakah harus selalu melakukan marketing? Ya tergantung situasinya gitu. Apakah situasinya harus dilakukan melancarkan program marketing atau justru program branding? Program brand gitu yang harus dilancarkan di COVID misalnya. Nah, itu tergantung situasinya. Seperti itu. Oke. Yon, nggak berasa ini udah 1 jam ya? Oh iya, udah. Jadi saya harus menutup, kalau nggak nih diputus sama Instagram nih. Oh iya. Saya mau kasih tahu teman-teman, ya. Saya mau umumkan di sini bahwa besok Pak Budisman akan live bareng saya. Beliau akan menguliti juga tentang 15 langkah ini. Saya nggak tahu langkah yang keberapa yang mau dikupas sama beliau. Kalau Mas John tadi kan DNA sama core value ya. Mudah-mudahan besok, karena Pak Budisman itu juga alumni saya, artinya beliau saya undang untuk mengikuti agar supaya bisa mengkritisi saya sebaiknya bagaimana. Jadi terima kasih untuk Mas Dion yang sudah meluangkan waktu ngobrol bersama saya. Ini untuk urusan brand. Nanti ada lagi yang menarik. Mas Dion dengan saya akan membuat workshop bagaimana membuat mind hacking jingle. Nah, itu nanti akan menarik. Itu akhir bulan. Tapi terima kasih untuk waktunya. Teman-teman juga terima kasih untuk perhatiannya dan pertanyaannya yang tajam-tajam. Semoga kita tetap bisa ketemu. Sekali lagi, saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.